Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan sedikit tentang taujih ini ya. Taujih ini secara etimologi, secara bahasa dia wajjaha yuwajjihu taujihan. Taujih itu memberikan arahan dan anjuran juga boleh. Biasanya dia dalam bahasa Arab, kalau kita lihat di kitab-kitab kontemporer terutama, itu seringkali berdampingan dengan al-irsyad, at-taujih wal irsyad, kan begitu ya. Yang mana memang fungsi guru diantara juga mursyid ya kan, memberikan arahan. Taujih wal irsyad itu secara bahasa wajjaha yuwajjihu. Nah, arahan ini, di fungsi arahan itu ditujukan untuk peserta didik yang potensinya sudah muncul tetapi dia tidak tahu harus bagaimana, harus mengarahkan kemana. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik, kita mesti tahu mengarahkan potensi peserta didik ini agar benar, agar menjadi prestasi. Kalau ada peserta didik pinter, suaranya bagus, diarahkan. Kalau Anda buat grup TK mana untuk buat vokal lagu, menyanyikan lagu-lagu Islami, lalu Anda beri edit video itu, Anda unggah ke YouTube atau Anda populerkan melalui Instagram atau yang lainnya, sehingga bakat anak ini kemudian muncul. Kedua, anjuran. Kalau anjuran ini sifatnya lebih kepada menggali potensi yang belum muncul, dan tujuan taujih itu sebenarnya adalah menumbuhkan, arahan atau anjuran itu adalah menumbuhkan daya intelektual, daya spiritualitas peserta didik, juga seni dan karakternya. Itu poin kedua. Poin ketiga, taujih ini sebenarnya dibutuhkan sebagai komplementer. Artinya sebagai guru, ada saat dimana kita menyampaikan imbauan itu untuk semua peserta didik di dalam kelas itu. Katakanlah ada 20, maka imbauan itu adalah diperuntukkan bagi semuanya. Biasanya berkaitan dengan kedisiplinan, berkaitan dengan semangat belajar, kerapian, kebersihan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau imbauan pribadi ini melengkapi itu, tujuannya adalah memastikan nilai-nilai positif itu ada di dalam pribadi anak-anak di dalam kelas tersebut. Poin penting selanjutnya berkaitan dengan taujihul fardhi ini adalah model penyampaian. Bagaimana sih cara saya menyampaikan imbauan pribadi ke peserta didik itu agar efektif, agar didengar, agar tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bahwa di dalam taujihul fardhi, imbauan itu boleh Anda menyampaikan itu dengan bercerita, mengangkat sosok seseorang yang berpengaruh di dalam peserta didik itu, baik itu tokoh, baik itu, atau mungkin Anda bercerita tentang bagaimana jasa orang tuanya, bagaimana beratnya orang tua kalau seandainya nanti peserta didik ini tidak maksimal di dalam belajar. Ini terutama untuk anak-anak SMP ke atas. Atau Anda dengan tanya jawab, seperti Rasulullah itu kan menggunakan ketika dia bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, adzan dari apakah kamu tahu? Tanya jawab itu sebenarnya bukan lebih agar anak itu dengan dia menjawab itu tahu, kemudian tahu bahwa itu penting. Umpamanya tanya tentang kerapian itu penting nggak umpamanya? Oh penting Bu, kenapa penting umpamanya? Dia akan berpikir nanti apa fungsi rapi umpamanya. Lalu kita bertanya umpamanya, kalau ingin menasihati anak, ingin memberikan imbauan secara pribadi kepada anak tentang kebersihan, kita bisa menggunakan dialog tanya jawab. Bersih itu penting nggak? Umpamanya namanya Fadlan,
Oh penting Bu, kenapa bersih itu penting? Nah itu mencoba mengajak peserta didik menggali jawabannya sendiri, menemukan jawabannya sendiri. Akhirnya dia tujuannya tidak lain adalah agar kemudian dia mempraktikkan. Bisa juga dengan bentuk nasihat langsung, itu juga bisa. Minimal 3 itulah, dengan nasihat, tanya jawab, atau dengan menceritakan kisah-kisah yang inspiratif, yang menggugah ya peserta didik. Poin selanjutnya tentang taujih ini adalah apa sih tujuan daripada taujihul fardhi ini konteksnya dalam dunia pendidikan? Sebenarnya adalah untuk memaksimalkan tugas guru. Jadi taujihul fardhi itu dengan dipraktikannya, maka kita sebagai guru akan memfungsikan tugas sebagai mu'alim, tugas sebagai mu'addib, tugas sebagai mursyid itu terrealisasikan dengan baik. Kalau seandainya kita acuh tak acuh dengan personal yang ada di dalam kelas dari peserta didik yang kita ajarkan itu kita mengabaikan banyak fungsi guru, banyak tugas dan kewajiban guru, tanggung jawab guru. Kita tidak memfungsikan tugas sebagai mu'alim, mu'addib sekaligus mursyid. Dan jika itu dibina, dipelihara, hal negatif itu dipelihara, ya kita tidak akan mendapatkan manfaat dari proses belajar mengajar itu dengan maksimal. Ya setengah-setengah saja. Dan Anda perhatikan berapa banyak, mungkin ratusan sekolah di Indonesia ini yang pendidikan itu berjalan setengah matang, tidak sesuai dengan yang dikonsepkan, tidak sesuai dengan capaian yang ada di dalam kurikulum. Kalaupun ada itu 1-2, dan itu biasanya adalah sekolah-sekolah favorit. Selanjutnya, poin penting yang perlu dibahas mengenai taujihul fardhi adalah terkait dengan epistemologi. Apa sih sebenarnya epistemologi, bangunan filsafat apa? Taujihul fardhi itu dibangun dari pemahaman apa? Dibangun dari pemahaman filsafat personalisme, bahwa kita personalisme itu punya anggapan bahwa kemajuan, kesuksesan, bahkan kehancuran komunal, kehancuran banyak orang itu berangkat dari kehancuran satu persatu. Kesuksesannya pun demikian. Kesuksesan kelompok itu berangkat dari kesuksesan yang dibangun personal per personalnya. Kalau kita sebagai wali kelas atau sebagai guru kelas katakanlah ingin membangun kelas itu berprestasi, maka cara yang terbaik adalah membangun personalnya, individu-individunya. Jadi kalau ingin kelas itu tampak baik, rapi, program belajar mengajar itu berjalan dengan sempurna, ya kita perbaiki satu persatu. Mana yang perlu kita perbaiki dahulu. Anak peserta didik mana itu kita perbaiki, kita pegang dulu, kita tuju, kita bidik dulu untuk kita lakukan perbaikan berkaitan dengan spiritualitas, intelektualitas, dan karakternya. Kalau ingin kelas ini semuanya mendapatkan prestasi secara imbang, ya caranya tidak lain adalah dengan memperbaiki personalnya. Itu epistemologinya adalah filsafat personalisme, bukan filsafat komunalisme. Kalau kita menganggap kelas itu, prestasi kelas itu dibangun dengan lalu kita yang kita lakukan adalah terus mencekoki komunalnya, di kelas saja kita abaikan personal per personalnya, yaitu salah besar, karena itu berarti menganggap murid itu tidak punya nilai personal. Justru yang namanya pendidikan kontemporer, yang namanya memanusiakan manusia, yaitu ya menganggap personal itu adalah istimewa. Mereka adalah bibit unggul untuk mencapai kesuksesan komunal seluruh kelas itu, kesuksesan bersama. Karena itulah perbaikan yang harus dilakukan sifatnya harus personal. Selanjutnya yang terakhir, poin penting terakhir yang mesti kita perhatikan di dalam taujihul fardhi ini adalah bahwa bentuk taujih, bentuk imbauan
bisa berupa motivasi. Jadi mendorong, ada sifatnya mendorong. Kedua, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu seringkali mendorong untuk sholat tahajud, mendorong untuk sedekah, mendorong untuk jamaah dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya Rasulullah itu menasihati secara langsung kepada orang yang berlebihan. Dia ada salah seorang sahabat dikenal, Rasulullah saya dengar pernah menegur salah seorang sahabat, saya dengar kamu puasa, siangnya puasa, malamnya juga puasa. Ya, kata sahabat itu. Kata Rasulullah, la taf'al, jangan dilakukan. Karena matamu punya hak, keluarga istrimu punya hak, anakmu punya hak, bahkan perutmu punya hak yang harus dipenuhi hak itu. Ini fungsi taujih sebagai kontrol. Kalau kita melihat peserta didik kita yang sudah mulai berlebihan di dalam lakukan suatu hal di dalam kelas atau di luar kelas, kita bisa melakukan imbauan secara personal sebagai kontrol agar tidak berlebihan, direm. Ya, banyak hal yang bisa kita rem dari peserta didik itu karena mereka tidak tahu, umpamanya jajan terlalu banyak, uang jajannya terlalu banyak. Anda bisa mengerem itu baik langsung kepada imbauan langsung kepada peserta didik atau bisa langsung kepada orang tuanya. Bercanda itu kan boleh, nggak masalah, tetapi kalau berlebihan Anda boleh menyampaikan imbauan secara personal kepada peserta didik. Dan seterusnya, saya kira akan banyak sekali kasus di mana anak-anak ini memang dia tidak tahu porsi dan tidak tahu pembatasan-pembatasan. Kitalah yang bertugas untuk mengontrol itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam cara beliau mendidik para sahabatnya adalah gagasan-gagasan menumbuhkan inspirasi-inspirasi yang sangat besar, dan beliau adalah maha guru yang bisa menjadi teladan kita, bukan bisa menjadi, bahkan harus kita teladani dan kita contoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.